Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membawakan materi Design and Process Thinking yang akan kita bahas selama satu semester. Sebelum kita memulai pertemuan kita pada kali ini, izinkan saya untuk membagikan tentang rencana pembelajaran kita sepanjang satu semester ini. Mohon izin waktu sebentar, saya akan share screen materi saya. Baik, saya harap sudah dapat dilihat di layar rekan-rekan sekalian. Ini adalah rancangan pembelajaran semester untuk mata kuliah Design and Process Thinking. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mengeksplorasi pentingnya pola berpikir inovasi, sehingga kita bisa menghasilkan solusi yang berguna dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti tren, teknologi, bagaimana yang menjadi kebutuhan user, dan harapan dari stakeholder. Sehingga inovasi yang kita akan tawarkan itu memiliki peluang untuk sukses yang lebih besar. Dan strategi ini juga membuka kesempatan untuk berpikir inovasi dengan dasar-dasar atau langkah-langkah berpikir yang berorientasi kepada user. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini adalah bagaimana rekan-rekan mahasiswa bisa memahami konsep design thinking dan menerapkannya secara kreatif untuk menyelesaikan isu-isu terkini yang dihadapi oleh komunitas. Untuk penilaian dari mata kuliah ini kita bagi menjadi 4 komponen. Yang pertama adalah tugas 1, UTS, tugas 2, dan UAS. Masing-masing bobotnya 25%, sehingga total sebesar 100%. Nah, untuk pertemuan setiap minggu kita akan mulai dengan beberapa pertemuan di awal itu tentang kenapa design thinking ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita pelajari. Kurang lebih di 3-4 minggu pertemuan yang awal itu kita akan belajar tentang itu, dan ini akan di-assess atau akan dinilai melalui tugas 1. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke 5 fase dari design thinking, yaitu empathize, define, dan ideate. 3 komponen ini akan dinilai melalui UTS. Dan kemudian kita akan masuk ke minggu UTS, kemudian kita akan melanjutkan 2 fase yang berikutnya, yaitu prototype dan testing. Itu akan dinilai melalui tugas 2. Nah, setelah itu kita akan melihat bagaimana design and process thinking ini diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti melalui bidang politik dan society, dunia bisnis, dunia kesehatan, hukum, dunia kreatif, dan kemudian bagaimana mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang desain dan proses thinking ini akan dinilai pada saat ujian akhir semester. Untuk mendukung mata kuliah ini ada beberapa buku yang kita gunakan seperti yang kita bisa lihat di daftar pustaka ini. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan teman-teman? Baik, kalau dari teman-teman mahasiswa belum ada yang ingin ditanyakan, saya akan stop share. Kita akan masuk ke materi diskusi kita pada kesempatan minggu ini. Pada kesempatan minggu ini kita akan membahas tentang why we need design thinking. Baik, saya harap di layar rekan-rekan kalian sudah nampak layar saya. Baik, saya akan mulai dengan sebuah statement yang cukup berani, gitu ya. Why we need design thinking to tackle complex challenges. Kita akan mulai dari sebuah cerita sejarah. Kurang lebih pada masa Perang Dingin di tahun 50-an, pada masa itu semua negara itu berlomba-lomba untuk lebih unggul di bidang dunia antariksa. Atau mereka saling berlomba untuk menyiapkan senjata pemusnah massal yang powerful, hydrogen bomb pada masa itu.
Di tengah perlombaan ini, seorang profesor dari Stanford yang bernama John Arnold mengusulkan sebuah cara untuk membuat sebuah produk atau jasa yang berfokus pada penggunanya. Ide yang tidak lumrah pada masa itu karena semua orang sedang berlomba-lomba untuk bisa unggul di dunia antariksa atau menghasilkan senjata penghancur massal. Tapi kali ini profesor dari Stanford ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Ternyata idenya ini tidak bertepuk sebelah tangan. Ide dari Profesor Arnold ini diikuti oleh engineering profesor yang lain, Bob Kim, dan juga seorang profesor dari dunia art, yaitu Matt Cap. Mereka mengusulkan sebuah produk desain yang menggunakan prinsip-prinsip engineering. Dan ternyata ini berkembang terus, bahkan sekarang digunakan oleh company-company besar seperti IDEO. Seperti kita tahu, dunia antariksa itu sangat produktif sekali dalam menghasilkan inovasi-inovasi. Seperti Velcro yang kita kenal selama ini untuk merekatkan dua benda, ternyata itu adalah inovasi yang muncul dari dunia antariksa. Dan juga kalau kita mengenal, kita sekarang bisa menggunakan gadget, kita bisa menggunakan handphone, dan sebagainya, itu semua tidak lepas dari dukungan satelit komunikasi. Dan itu semua adalah buah atau hasil yang kita dapat dari dunia antariksa pada masa itu. Dan design thinking itu juga berkontribusi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sekarang kita menggunakan laptop, kita menggunakan mouse, bagaimana kita melakukan aktivitas di dunia perbankan, itu semua adalah hasil dari pemikiran menggunakan pendekatan design thinking. Sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana statement-statement atau pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh besar di dunia industri, terutama industri kreatif. Chairman dari IDEO, Tim Brown, mengatakan design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer toolkit to integrate the needs of people, possibilities of technology, and the requirement for the business success. Yang Tim Brown mencoba untuk katakan adalah pada saat sebuah inovasi itu dimunculkan, inovasi ini tidak bisa lepas dari 3 poin ini. Apakah ada teknologi yang mendukung untuk ide ini direalisasikan? Yang kedua, apakah betul memang ini yang menjadi kebutuhan dari user, dari pengguna? Dan dari sisi bisnis, tentu saja kita harus melihat apakah ide ini menawarkan peluang atau keuntungan dari sisi bisnis. Why? Design thinking being embraced not only by forward-thinking innovators like IDEO, but large enterprises like IBM. Ternyata design thinking ini tidak hanya digunakan oleh inovator perusahaan-perusahaan inovasi seperti IDEO, tetapi juga company-company besar seperti IBM. Jawabannya adalah it brings everyone into the process, not just the designers. Using the design process helps companies solve wicked problem with clear eyes. Karena design thinking ini menggabungkan, membawa semua orang di dalam proses. Mereka yang terlibat, mereka yang membutuhkan solusi, mereka yang memiliki kepentingan terlibat di dalam prosesnya. Sehingga pada saat ide solusi itu ditawarkan, solusi itu bisa dilihat, bukan solusi itu, tapi permasalahan ini bisa dilihat dengan cara pandang yang lebih jernih untuk melihat masalah itu. Design thinking also helps scale the design process through large organization. Pada saat kita berbicara organisasi kecil dengan organisasi besar, tentu saja ruang lingkupnya, permasalahan yang dihadapi akan berbeda.
Dan di sini design thinking memainkan perannya, di mana design thinking memungkinkan solusi-solusi itu bisa dipahami dari berbagai level. Kenapa? Mereka melibatkan sebanyak mungkin pihak dari berbagai jenjang, sehingga kepentingan atau concern dari masing-masing pihak itu bisa difasilitasi. Seperti kita tahu di dalam organisasi ada banyak bidang. Ada bidang marketing, ada bidang produksi, ada bidang keuangan. Minimal kita sebut 3 bidang ini saja. 3 bidang ini memiliki kepentingan, memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kita berbicara bidang produksi. Dia ingin memproduksi barang sebanyak mungkin dengan biaya sekecil mungkin. Tetapi kalau kita berbicara bagian marketing, dia bukan ingin semua produk diproduksi. Dia hanya ingin produk-produk yang mendatangkan keuntungan bagi dia yang dijual. Tapi kalau kita berbicara keuangan, itu akan main lagi. Dia ingin secepat mungkin cash flow-nya berputar. Different vocabulary for different purposes. Pada saat kita berbicara design thinking, kita akan melibatkan masing-masing dari mereka untuk terlibat di dalamnya, dan mereka akan menghasilkan sebuah terobosan, sebuah solusi yang bisa diterima oleh semua. Kita sering akan mendengarkan atau membaca sebuah statement yang disebutkan oleh John Maeda, Global Head of Computational Design and Inclusion dari Automotive. Design thinking is making organization think about how to move faster with iterative speed. Dengan design thinking, organisasi itu bisa berpikir dengan semua kemampuannya. Organisasi ini bisa menghasilkan solusi dengan kecepatan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kenapa? Karena pada saat dia melibatkan banyak pihak, dia bisa mendapatkan banyak masukan. Dengan dia melibatkan banyak masukan, dia bisa menghasilkan sebuah solusi atau sebuah jawaban, sebuah terobosan yang memikirkan user dari banyak sisi. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin didiskusikan, teman-teman? Please feel free untuk bertanya ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau memang belum bisa muncul karena satu dan lain hal, mungkin bisa memberikan pertanyaan melalui chat. Nanti saya akan mencoba membantu fasilitasi ya. Sambil menunggu, saya akan lanjutkan. Design thinking helps to instill a bias toward action, balance with a user-centered perspective that guides the team toward the right outcome. Semua solusi itu disiapkan bukan untuk kita sebagai penyedia, bukan untuk kita sebagai desainer, tetapi untuk user kita. Kita menyediakan layanan kepada user kita, supaya melalui yang kita siapkan, mereka boleh mendapatkan manfaat yang terbaik. Nah, design thinking ini membantu kita untuk selalu menempatkan fokus kita kepada user. Dan dalam prosesnya, design thinking ini tidak harus selalu linear dari satu fase ke fase yang lain. Memang ada beberapa phase yang harus dilewati. Tetapi di sini memungkinkan untuk kita lompat dari satu fase ke fase sebelumnya. Kita kembali ke fase sebelumnya untuk menemukan jawaban-jawaban dari hal-hal yang kita ingin tanyakan. Atau jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita belum punya jawaban. Design thinking ini merupakan sebuah framework atau sebuah kerangka berpikir, kerangka kerja yang memungkinkan kita untuk mencari jawaban dari berbagai macam tantangan, dari berbagai macam masalah yang ada. Oke, saya melihat ada chat yang masuk. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana pendekatan design thinking dapat membantu organisasi dalam mengatasi tantangan? Oke, dalam mengatasi tantangan atau masalah yang kompleks. Baik, saya akan mencoba menjelaskan. Seperti tadi saya katakan bahwa design thinking ini menempatkan user sebagai fokus utama. Dengan kita menempatkan user sebagai fokus utama, maka
organisasi akan terdorong untuk memikirkan solusi yang tepat guna bagi penggunanya. Tentu saja pada saat merancangkan sebuah solusi untuk pengguna, kita tidak bisa melibatkan 1-2 bidang saja. Kita harus melibatkan sebanyak mungkin bidang di dalam organisasi kita, sehingga pada saat solusi itu ditawarkan, maka solusi itu dimungkinkan untuk dicapai oleh berbagai bidang, berbagai jenjang yang ada di organisasi kita. Ini melibatkan antar disiplin di dalam organisasi, melibatkan antar pemangku kepentingan, di dalam tim yang memikirkan juga terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita bisa menyelesaikan masalah yang kompleks dengan tim yang solid, dan di situ kita bisa menyajikan sebuah solusi yang akan berguna bagi konsumen atau bagi user kita. Apakah jawaban saya cukup menjawab kebutuhan dari, sorry saya nggak bisa lihat siapa yang mengajukan pertanyaan tadi. Oke, nanti kalau memang mau dielaborasi jawaban saya bisa ditanyakan lagi di chat ya. Oke, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Baik, kita akan masuk ke 5 step terkait design thinking. 5 step ini kalau kita berbicara urutan itu akan dimulai dari fase empathize, dilanjutkan dengan fase define, diteruskan dengan fase ideate, kemudian akan diwujudkan dalam bentuk sebuah prototipe yang akan diujikan atau dites. Kita akan coba lihat satu persatu. Pada fase ideate, pada fase empathize, di fase empathize ini kita berusaha sebisa mungkin untuk mengenali apa yang menjadi keresahan dari pengguna kita, apa yang menjadi kebutuhan dari pengguna kita. Kemudian kita akan masuk ke fase define. Pada fase define, kita akan mencoba merumuskan sebuah point of view, sebuah sudut pandang terkait masalah yang dihadapi. Dari situ kita akan memunculkan ide-ide yang akan menjadi solusi. Untuk tahu ide-ide apakah betul-betul menjadi sebuah terobosan atau tidak, kita akan wujudkan dalam sebuah prototipe. Prototipe ini akan diujikan kepada user. Tapi apakah runtutannya harus seperti ini? Jawabannya tidak. Kita bisa kembali dari satu fase ke fase sebelumnya. Kita sudah sampai di fase ideate, kita kembali ke fase define untuk melihat point of view kita. Ternyata kalau memang kita belum puas, kita bisa kembali lagi ke fase empathize. Oke? Nah, kenapa design thinking ini menjadi skill yang penting? Karena pada saat kita ingin menghasilkan sebuah inovasi, seringkali pendekatan trial and error dilakukan. Memang banyak kali pendekatan desain trial and error ini berhasil, tetapi ini time consuming, biayanya besar, dan seringkali belum efektif. Sebaliknya, langkah-langkah yang ada di design thinking ini bisa membantu kita untuk mengembangkan sebuah solusi yang lebih tepat guna, lebih sesuai dengan kebutuhan dari user. Selain daripada itu, memang pendekatan design thinking, skill design thinking ini menjanjikan sebuah masa depan yang menarik. Kalau kita lihat dari grafik ini diambil dari Harvard Business Review, kita melihat tren pekerjaan yang membutuhkan skill design thinking itu dari masa ke masa semakin meningkat dan diprediksi akan terus. Dan kalau kita melihat dari artikel yang disajikan oleh Harvard Business School, pekerjaan apa saja yang membutuhkan skill design thinking? Kita sebagai seorang industrial engineers itu muncul di poin ketiga. Tapi apakah hanya itu saja? Tidak. Marketing manager dari dunia marketing, dari dunia layanan jasa, personal service manager, dari dunia IT, Computer and Information Management System. Itu semua ternyata membutuhkan pendekatan design thinking. Apakah design thinking bisa berdiri sendiri? Jawabannya tidak. Yang paling skill yang dibutuhkan untuk menunjang design thinking ada kemampuan komunikasi, kemampuan inovasi, dan juga leadership.
Seperti tadi saya katakan, fase pertama kita adalah empathize, di mana kita berusaha untuk berelasi dengan user kita dan kita berusaha untuk mengetahui apa yang menjadi keresahan kita. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau kita tidak memiliki communication skill yang baik. Design thinking ini memungkinkan kita untuk menghasilkan sebuah jawaban, sebuah solusi yang merupakan produk-produk inovasi. That's why innovation merupakan skill yang juga cukup penting untuk dikuasai. Selain hard skill terkait bidang engineering kita, ternyata kelincahan kita untuk menggunakan berbagai macam metodologi, bagaimana kita melakukan prototyping, itu juga memainkan peranan yang penting. Ini adalah hal-hal yang menarik yang akan kita pelajari selama 1 semester. Hal-hal menarik yang bisa menambah selling point dari masing-masing rekan-rekan mahasiswa. Saya akan bertanya sebuah pertanyaan. Is design thinking right for you? There are many ways to approach problem solving and innovation. Design thinking is just one of them. Ada banyak. Dan salah satunya adalah design thinking. Design thinking ini akan sangat membantu Anda pada saat Anda ingin menyajikan sebuah solusi yang betul-betul dekat dengan kehidupan user kalian. Sebuah solusi yang menempatkan user kalian sebagai fokus perhatian kita. Facilities and speeds up the solution adoption. Design thinking approach start from the need of the end user to build a solution really valuable for you. Tentu saja pada saat kita ingin menyajikan sebuah solusi, sebuah inovasi, goal kita adalah ide kita diterima dengan baik oleh user kita. Pada saat kita ingin ide kita bisa diterima dengan baik, maka kita harus memikirkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dengan kita menempatkan user kita di awal, di proses, dan di akhir, maka mereka akan merasa memiliki terhadap ide-ide ini. Mereka akan merasa ide yang kita tawarkan adalah solusi kebutuhan mereka. Oleh karena itu tidak berlebihan jika kita mengatakan design thinking bisa membantu kita mempercepat adopsi inovasi atau terobosan ini. Saya akan akhiri diskusi ini dengan sebuah pertanyaan. Is design thinking right for you to tackle complex challenges? Semoga materi ini boleh membawa manfaat untuk rekan-rekan sekalian. Dan saya berharap selama 1 semester kita bisa berdiskusi dan mendapatkan manfaat yang terbaik untuk masa depan teman-teman mahasiswa saya. Oke, sebelum saya akhiri sesi kita, apakah ada pertanyaan? Saya akan lihat kolom chat. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apa kendala atau tantangan yang mungkin dihadapi oleh organisasi dalam menerapkan design thinking? Baik. Design thinking adalah pendekatan untuk melakukan inovasi. Sayangnya, tidak semua organisasi memiliki budaya untuk mendukung organisasi. Budaya organisasi menjadi masalah yang cukup besar pada saat kita mau menerapkan design thinking. Kenapa kok budaya organisasi ini menjadi tantangan? Karena budaya organisasi yang tidak mendukung inovasi itu akan memunculkan resistensi terhadap perubahan. Tentu saja selain daripada itu ada juga masalah-masalah lain yang cukup klise seperti waktu yang terbatas, sumber daya yang terbatas, itu juga menjadi poin-poin yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Tapi kalau saya kembali melakukan inovasi dengan trial and error itu juga butuh waktu dan juga butuh sumber daya. Jadi itu a bit debatable. Tapi yang paling penting adalah budaya organisasi yang tidak mendukung inovasi itu adalah tantangan yang terbesar yang perlu dipecahkan bersama-sama. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa minggu depan. Kita akan berdiskusi lebih dalam lagi. Sukses selalu. Terima kasih.